Ya, selanjutnya landasan filosofi pragmatisme dan skolastitisme. Ya, masuk ke dalam pembahasan. Landasan filosofi pragmatisme. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang lahir di Amerika yang terkenal dalam kurun 1 abad terakhir. Pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mencerminkan dengan kuat sifat-sifat kehidupan di Amerika. Menurut Kamus Ilmiah Populer, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pengamatan penyelidikan dengan eksperimen atau tindakan percobaan, serta kebenaran yang mempunyai akibat-akibat yang memuaskan. Istilah dari pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu prama yang berarti perbuatan atau tindakan. Isme sendiri berarti ajaran atau pemahaman. Dengan demikian, pragmatisme itu berarti ajaran yang menekankan bahwa pemikiran itu menuntuti tindakan. Pragmatisme adalah aliran filsafat yang mengajarkan bahwa yang benar adalah segala sesuatu yang membuktikan dirinya sebagai benar dengan melihat kepada akibat-akibat atau hasilnya yang bermanfaat secara praktis. Dengan demikian, bukan kebenaran objektif dari pengetahuan yang penting, melainkan bagaimana kegunaan praktis dari pengetahuan kepada individu-individu. Selanjutnya, pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengemukakan bahwa segala sesuatu harus dinilai dari segi nilai kegunaan praktis. Dengan kata lain, paham ini menyatakan yang berfaedah itu harus benar, atau ukuran kebenaran didasarkan pada kemanfaatan dari sesuatu itu harus benar, atau ukuran kebenarannya didasarkan kepada kemanfaatan dari sesuatu kepada manusia. Ya, selanjutnya, aliran ini juga disebut dengan aliran instrumentalisme atau yang berpendapat bahwa kebenaran adalah buatan manusia berdasarkan pengalamannya. Tidak ada kebenaran mutlak, kebenaran adalah tentatif dan dapat berubah. Yang baik ialah yang berakibat baik bagi masyarakat. Tujuan hidup ialah mengabdi kepada masyarakat dengan meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, salah satu kemungkinan yang mendasari lahirnya filsafat pragmatisme adalah perdebatan tanpa ujung antara idealisme dan realisme. Idealisme yang bertumpu pada ide sebagai pondasi utama pemikirannya merupakan pemikiran filosofis yang dikenal oleh Plato, sedangkan realisme yaitu keyakinan bahwa substansi itu bisa didapat dari alam nyata atau real, yang dari situ kemudian menciptakan ide dalam diri manusia. Perdebatan ini kemungkinan diteruskan oleh rasionalisme yang mendukung idealisme dan everisme yang mendukung realisme. Pragmatisme melihat perdebatan ini kemungkinan tidak memberikan jawaban atau implikasi yang memuaskan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kalangan pragmatis menawarkan filsafat sebagai tindakan praktis, tidak hanya sekedar teoris atau tidak ada dipraktekkan. Adapun kelebihan dan kekurangan filosofis pragmatisme. Yang pertama, kelebihan filosofi pragmatisme yaitu kemunculan pragmatis sebagai aliran filsafat dalam kehidupan kontemporer, khususnya di Amerika Serikat, telah membawa kemajuan-kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pragmatisme lebih berhasil membumikan filsafat dari corak sifat yang tender-minded, yang cenderung berpikir metafisis, idealis, abstrak, intelektualis, dan cenderung berpikir hal-hal yang memikirkan atas keyakinan material
dan atas kebutuhan-kebutuhan dunia. Dan selanjutnya yang kedua yaitu pragmatisme lebih berhasil mendorong berpikir yang liberal, bebas dan selalu menyaksikan segala yang ada. Barangkali dari sikap skeptis tersebut, pragmatisme telah mampu mendorong dan memberi semangat pada seseorang untuk berlomba-lomba membuktikan suatu konsep lewat penelitian, pembuktian, dan eksperimen sehingga muncullah temuan-temuan baru dalam dunia pengetahuan yang mampu mendorong serta dahsyat terhadap kemajuan di bidang sosial dan ekonomi. Adapun yang ketiga, sesuai dengan coraknya yang sekuler, pragmatisme tidak mudah percaya pada kepercayaan yang mapan. Suatu kepercayaan yang diterima apabila terbukti kebenarannya lewat pembuktian yang praktis, sehingga pragmatisme tidak mengakui adanya sesuatu yang sakral dan mitos dengan corak yang terbuka. Kebanyakan kelompok pragmatisme merupakan pendukung terciptanya demokrasi, kebebasan manusia, dan gerakan-gerakan progresif dalam masyarakat modern. Adapun kekurangan filosofi pragmatisme yang pertama yaitu karena pragmatisme tidak mau mengakui sesuatu yang bersifat metafisika dan kebenaran absolut atau kebenaran tunggal, hanya mengakui kebenaran apabila terbukti secara alamiah dan percaya bahwa dunia ini mampu diciptakan oleh manusia sendiri. Secara tidak langsung, pragmatisme sudah mengingkari sesuatu yang transendal sentral, bahwa Tuhan jauh di luar dalam alam semesta. Kemudian pada perkembangan selanjutnya, pragmatisme sangat mendewasakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan. Maka sikap-sikap semacam ini menjurus kepada ateisme. Yang kedua, karena yang menjadi kebutuhan utama dalam filsafat, pragmatisme adalah sesuatu yang nyata, praktis, dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia. Maka, pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis. Manusia berusaha secara keras untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang bersifat ruhaniah. Maka, dalam otak masyarakat, pragmatisme telah dihinggapi oleh penyakit materialisme. Selanjutnya yang ketiga, untuk mencapai materialismenya, manusia mengajar dengan berbagai cara tanpa mempedulikan lagi dirinya merupakan anggota dan masyarakat sosial. Ia bekerja tanpa mengenal batas waktu, sekedar memenuhi kebutuhan materinya. Maka dalam struktur masyarakat, manusia hidup semakin egois, individualis. Dari sini, masyarakat pragmatisme menderita penyakit humanisme. Yang selanjutnya, hubungan pragmatisme terhadap pendidikan. Dalam pandangan pragmatisme, kurikulum sekolah seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan masyarakat. Dalam pendidikan, materi pembelajaran adalah alat untuk mencegah masalah-masalah individual dan siswa secara perorangan, ditingkatkan atau dikonstruksi, dan secara bersamaan masyarakat dikembangkan. Karena itu, masalah-masalah masyarakat demokratis harus menjadi bentuk dasar kurikulum, dan makna pemecahan ulang masalah-masalah lembaga demokrasi juga harus dimuat dalam kurikulum. Karena itu, kurikulum harus menjadi yang pertama, berbasis pada masyarakat. Yang kedua, cita-cita demokratis. Yang ketiga, pemecahan demokratis pada setiap tingkat pendidikan. Yang keempat, kelompok batasan tujuan-tujuan umum masyarakat. Yang kelima, bermakna kreatif untuk pengembangan keterampilan-keterampilan baru.
Peserta didik dalam pandangan pragmatisme bukanlah individu yang pasif, namun aktif. Peserta didik sebagaimana manusia yang lain, hidup dan tumbuh berkembang dengan dan dalam interaksi aktif dalam kondisi hubungan yang ada di sekitarnya. Ya, selanjutnya, pendidik bukanlah objek yang maha tahu apa yang dibutuhkan oleh peserta didik di masa depannya, dan karenanya pendidik mempunyai fungsi memberi atau menanamkan unsur esensial pengetahuan pada diri peserta didik. Hal ini karena dalam pandangan kalangan pragmatis, tidak ada seorang pun mengetahui apa yang dibutuhkan peserta didik, karena pendidik dan peserta didik hidup dalam dunia yang terus-menerus berubah atau dinamis. Kenyataan ini sejalan dengan gagasan bahwa tidak ada kebenaran yang bersifat a priori atau absolut. Dalam praktik pembelajaran, kalangan pragmatisme menyaratkan pendidik untuk mempunyai sifat-sifat seperti yang pertama, memberi kesempatan, yang kedua, menjadi sahabat yang baik, yang ketiga, menjadi pembimbing, yang keempat, mempunyai jiwa antusias, yang keempat, mempunyai pemikiran yang terbuka, yang kelima, mempunyai kesadaran bersosial atau bermasyarakat, yang ketujuh, kooperatif dan bersungguh-sungguh. Selanjutnya, landasan filosofi skolatisme. Skolatisisme adalah hasil penyatuan pemikiran filsafah dan pemikiran teknologi. Skolatisisme merupakan aliran filsafat yang muncul dan berkembang pada abad pertengahan. Filsafat ini disebut sebagai skolati menurut Harum Hadiwijono tahun 1992. Sebutan skolati mengungkapkan bahwa pengetahuan abad pertengahan diusahakan oleh sekolah-sekolah, dan bahwa ilmu itu terkait pada tuntutan pengajaran di sekolah-sekolah ini. Semula skolatik timbul di biar-biar tertua di Galia Selatan, tempat pengusiran ketika ada perpindahan bangsa-bangsa. Skolatisisme berpandangan bahwa kenyataan sebenarnya terdiri atas kenyataan fisik dan material, serta kenyataan rohaniah dan cipta yang lebih tinggi daripada kenyataan fisik dan material. Pada hakikat realitas, skolatisme penganut prinsip hailomarhi. Prinsip ini menyatakan bahwa segala sesuatu kecuali Allah dan malaikat merupakan kesatuan dari materi dan bentuk. Selanjutnya, prinsip ini memungkinkan kita memahami terjadinya perubahan, sedangkan pada hakikat manusia merupakan kesatuan badan atau jiwa. Karena hubungan antara badan dan jiwa sebagai bentuk dan materi, maka jiwa bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Jiwa tidak dapat binasa bersama dengan tubuh. Jiwa tidak dapat mati. Manusia diciptakan Tuhan dengan tujuan agar manusia mencapai kebahagiaan yang sempurna melalui dengan cara sesuai dengan petunjuk Tuhan yang Maha Esa. Adapun hubungan skolatisisme terhadap pendidikan. Pendidikan harus bertujuan untuk mengembangkan potensialitas manusia secara penuh. Menurut doktrin skolati, karena manusia adalah rational being atau animal rasional, keseluruhan potensinya meliputi potensi intelektual, fisikal, volisional, dan juga vokasional. Konsekuensinya, sekolah harus menyediakan kesempatan-kesempatan bagi setiap siswa untuk mengembangkan akal atau pikirannya dan memperkuat kemauannya. Pendidik adalah lengkap hanya jika tujuannya memuat eksistensi umat manusia di masa depan dalam surga dan juga
eksistensi lahiriah di muka bumi. Kurikulum pendidikan. Isi pendidikan harus meliputi agama dan ilmu kemanusiaan, disiplin matematika, logika, bahasa, dan teorika juga dipandang penting dalam konteks ini. Isi pendidikan meliputi pendidikan liberal yang mencakup pengembangan mata pelajaran fundamental yang berkenaan dengan pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan kemampuan-kemampuan intelektual ataupun bagi orang-orang tertentu. Diberikan pula studi mata pelajaran instrumental yang dibutuhkan untuk hidup. Isi kurikulum bersumber dari buku-buku sumber dan doktrin-doktrin yang dipandang memuat pengetahuan dan nilai-nilai yang universal dan abadi.